A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati wasalus sa'u walillahil masalul ala wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan untuk bertemu. Semoga dalam pertemuan ini kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, baik kesehatan jasmani, lebih-lebih kesehatan rohaninya. Untuk itu, saudara-saudaraku, kami akan membagikan sebuah ilmu pengetahuan, ilmu tauhid ilahiyah, dan semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah tema, dua sifat dalam mengenal Allah. Dua sifat dalam mengenal Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya di dalam diri manusia ini ada dua sifat, di mana sifat itu adalah sifat basariyah dan sifat basiroh. Di mana sifat basariyah itu memiliki dua kriteria. Sifat basariyah itu memiliki dua jenderal, dua panglima, yaitu nafsu nafsiyah dan nafsu amaroh. Dan nafsu itu yang kami sebut adalah nafsu nafsiyah dan amaroh itu memiliki pasukan yang sangat banyak, di mana pasukan-pasukan itu bertujuan yaitu untuk melupakan Tuhan, melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pasukannya nafsu nafsiyah dan amaroh itu? Antara lain adalah takabur, hasud, sum'ah, dengki, riya, dan lain-lain sebagainya. Itulah adalah merupakan pasukan nafsu nafsiyah dan amaroh. Dan sifat basariyah itu selalu mengajak diri manusia ini selalu dolim terhadap Allah, mengajak selalu ingkar terhadap Allah, di mana telah dikomandoi oleh iblis yang selalu mengarahkan diri manusia itu untuk selalu berbuat kejelekan, untuk selalu berbuat kedoliman terhadap Allah. Lalu yang kedua, di dalam diri manusia ini ada sifat basiroh. Dan sifat basiroh itu juga memiliki panglima. Panglima itu kami sebut adalah nafsu alwamah dan nafsu mutmainah. Dan sifat basiroh itu tentunya selalu mengajak taat kepada Allah dan selalu mengingat
terhadap Allah. Di mana sifat Basiroh itu juga memiliki sebuah pasukan, yaitu pasukan itu selalu mengajak hati kita, selalu mengajak hati manusia ini selalu berbuat baik dan taat kepada Tuhan. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, jika sifat basiroh itu tidak bisa engkau kendalikan, sifat basiroh itu, sifat di dalam hati itu, jika panjenengan ini tidak bisa mengendalikan, maka hatimu pasti akan dikuasai oleh sifat basariyah, nafsu nafsiyah dan amaroh. Jika di dalam hati panjenengan ini tidak bisa menguasai sifat basiroh, maka pasti akan dikuasai oleh sifat basariyah. Jika sifat basiroh itu panjenengan tidak mau didik dan tidak mau panjenengan arahkan selalu terhadap Allah, pasti basariyah itu selalu mengajak diri Anda melupakan selalu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Golongan hati manusia ini jika memiliki sifat basariyah yang dominan, itu kami sebut adalah golongan-golongan ahli hijab, di mana golongan hati manusia itu hanya dipergunakan jahat terhadap Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk manusia itu selalu menjalankan undang-undangnya hawa nafsu, selalu ingkar terhadap Tuhan. Dan di situ sudah disebutkan yang kami baca tadi, yaitu sesuai dengan surat An-Nahl ayat 60. Bagi mereka-mereka yang hatinya tidak beriman terhadap Allah, hati yang menghadap kepada makhluknya, maka manusia itu dianggap manusia itu merupakan dolim terhadap Tuhan. Bagi mereka yang hatinya yang tidak beriman pada Allah, hati yang menghadap tidak menghadap Sang Maha Hidup, yaitu Allah, perbuatannya itu pasti selalu jelek di mata Allah. Hatinya menjadi budaknya hawa nafsu, dan manusia itu masih mengikuti langkah-langkahnya setan. Dan itu pasti. Dan itulah ciri-ciri daripada golongan ahli hijab. Di mana golongan ahli hijab itu hati mereka, walaupun mulut ini berkata beriman terhadap Allah, mereka itu belum bisa membuktikan, belum bisa bertemu terhadap Allah, itu belum bisa. Dan masih menganggapnya bahwa Allah itu dianggap samar alias goib. Padahal Allah itu sangatlah jelas dan sangatlah nyata. Kenapa diri manusia ini kebanyakan tidak tahu dan tidak bisa melihat? Ya karena mereka itu masih tergolong ahli hijab, di mana hati mereka itu masih selalu menyenangi tentang urusan-urusan duniawiyah, selalu menyenangi tentang urusan-urusan jasad jasmania ini, yang seolah-olah
apa yang dilakukan menurutnya taat itu sudah benar, tapi jika duduknya masih di nurul iman atau di syariat saja, maka dia pasti akan melihat makhluknya itu yang berperan. Dia pasti akan mengakui, mengimani bahwa makhluk ini yang masih bisa berperan. Padahal sesungguhnya manusia ini tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, golongan ahli hijab, di mana mereka itu dominan, masih dikuasai oleh sifat basariyah. Dan sifat basariyah itu memiliki pasukan, yaitu nafsu nafsiyah dan nafsu amaroh. Hati mereka itu hanya senang terhadap urusan-urusan kesenangan duniawiyah ini saja. Perlu diketahui saudara-saudaraku, hal ini kami berbicara hati, berbicara tentang membahas ruh, bukan membahas daripada sisi jasad, jasmaniah ini, atau kita tidak membicarakan tentang syariatnya saja. Sedangkan golongan ahli suhud itu, beliau hatinya selalu mengarah kepada Allah. Beliau ahli suhud itu selalu mengingat, selalu hatinya itu selalu menghadap terhadap hidup yang memiliki nama Allah itu. Hatinya sudah bisa tembus dan bertemu terhadap Allah. Walaupun dihadapkan keadaan apapun, situasi apapun, kondisi apapun, ahli suhud itu hanya melihat Allah. Bahkan mulutnya itu, kalam-kalamnya itu selalu berucap Allah, Allah. Cuman banyak manusia ini yang tidak tahu. Dan bahkan karena berhubung si ahli suhud itu, para kekasih-kekasih Allah itu selalu berucap Allah. Manakala melihat apapun, situasi apapun, keadaan kondisi apapun, tatkala ahli hijab mendengarnya pasti dianggap gila. Pasti dianggapnya sinting. Apa-apa kok Allah. Apa-apa kok Allah. Nah, pasti akan dianggapnya seperti itu. Karena mereka ahli hijab itu tidak mengerti, belum mengerti bahwa di seluruh aktivitas, apapun kondisi kita, itu ada wajah Allah. Makanya ahli suhud, kekasih-kekasih Allah itu selalu melihat hidupnya, selalu melihat Allahnya dalam kondisi apapun atau dalam situasi yang seperti apapun. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kedua sifat antara sifat basariyah dan sifat basiroh itu pasti selalu kontradiksi, selalu berlawanan. Yang satunya mengajak jelek, yang satunya itu mengajak melupakan Allah, dan yang satunya mengajak untuk berbuat taat, berbuat baik terhadap Allah, dan selalu mengajak mengingat pada Allah. Sifat basariyah dan basiroh itu pasti kontradiksi, saling berlawanan. Kedua itu selalu berperang dalam keadaan dan situasi apapun, itu selalu berperang. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata beliau bahwa umatku itu nanti
yang paling berat adalah menghadapi sebuah perang, yaitu perangnya hawa nafsu. Itulah nafsu nafsiyah dan amarah yang harus diperangi. Karena kedua nafsu nafsiyah dan amarah itu, manakala tidak diperangi, pasti selalu mengarahkan diri panjenengan, mengarahkan hati panjenengan untuk selalu minta yang enak-enak saja, tidak mau didatangkan yang tidak enak itu tidak mau. Makanya disebut syahwat, syahwatun dunia. Tidak bisa condong terhadap hidup itu pasti tidak bisa. Karena yang namanya nafsu nafsiyah dan amarah itu selalu membisikkan di dalam hati kita itu selalu. Bagaimana caranya supaya saya ini bisa makan enak, supaya saya ini memiliki uang yang banyak, tidur nyenyak, di dalam keadaan rumah mewah, mobil banyak, dan lain-lain sebagainya. Itu membisikkan di dalam hati panjenengan, nafsu nafsiyah dan amarah itu, sifat basariyah itu, selalu membisikkan dalam hati panjenengan itu, selalu supaya condong terhadap makhluk. Bagaimana diri panjenengan jasad jasmania ini merasa nyaman dan enak. Itu pasti mengajak seperti itu. Jika sifat basariyah, nafsu nafsiyah dan amarah itu panjenengan tidak tundukkan, jika tidak engkau bunuh atau tidak engkau kalahkan, maka sifat basariyah itu akan menguasai hati panjenengan ini. Dan sifat basariyah itu tidak akan pernah berhenti manakala hati panjenengan itu tidak menyadarinya. Bahwa di situ ada kepentingan-kepentingan hawa nafsu. Dan kapan itu bisa berhentinya? Bisa berhentinya yaitu kalau jasad jasmania ini sudah mendekati ajal, sudah nafas di tenggorokan, alias sudah mendekati maut, ajal menjemput. Alhaakumut takasur hatta surtumul makobir. Manakala diri manusia ini selalu bermegah-megahan dengan urusan jasad jasmaniah ini, bermewah-mewahan dengan dunia, jika mereka manusia ini tidak menyadarinya, mereka baru sadar sesadar-sadarnya manakala mereka mendekati kematian alias sampai mati. Bermewah-mewahan sampai mati. Manusia yang seperti itu adalah golongan-golongan ahli hijab. Mereka manusia ini telah lupa atas janjinya pada Allah. Pada waktu sebelum ruh ini ditiupkan oleh Allah, qalu bala syahidna. Yang katanya, ya Tuhanku, bahwa aku akan selalu bermunajat terhadap Engkau, akan selalu menghadap terhadap Engkau, akan selalu bercinta terhadap Engkau. Itulah janji ruh sebelum ditiupkan ke jasad jasmaniah ini. Makanya Allah tidak mudah percaya di situ saja. Allah pasti akan mengujinya bagaimana kesetiaannya terhadapku, kata Allah.
Maka diturunkanlah di dunia ini dan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kehidupan di dunia ini sebetulnya seperti itu. Ya, seperti halnya ujian-ujian yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya ujian pasti menghadapi soal, seperti halnya anak sekolah. Mana mungkin kita ini diberitahu jawabannya oleh seorang guru, manakala seorang guru itu tidak mau belajar sendiri. Begitu pula dengan kita terhadap Allah. Kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita harus juga mencari jawabannya sendiri. Dan Allah itu telah memberikan petunjuk-petunjuknya lewat kitab-kitab sucinya, lewat para kekasih-kekasihnya, lewat para nabi dan para rasul. Itu petunjuk-petunjuknya. Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim itu pun sudah diberikan petunjuk semuanya itu. Nah, untuk jawabannya ya kita harus cari tahu sendiri. Ya, itulah saudara-saudaraku bentuk daripada ahli hijab itu hatinya telah ingkar terhadap Allah, lupa pada janjinya pada Allah pada waktu ruh ini sebelum ditiupkan ke jasad jasmaniah ini. Mereka di dunia ini telah mengingkarinya. Dan sifat basariah itu akan kalah manakala diri panjenengan itu sudah menyadarinya untuk mau kembali kepada Tuhan. Bahwa selama ini telah diperbudak oleh hawa nafsu. Sifat nafsu al-wamah itu sifat nafsu yang menyadari kembali ingin menuju ke jalannya Allah. Itulah sifat al-wamah. Lalu jika sudah benar-benar bisa kembali kepada Allah, itu yang kami sebut adalah nafsu mutmainah. Di mana nafsu itu memiliki ketenangan jiwa, kedamaian jiwa, yang kami sebut adalah sifat basiroh. Setelah panjenengan ini sadar dan menyadarinya, maka di situ akan muncul sifat basiroh. Yang sadar untuk kembali kepada Allah. Bila engkau sadar dan sudah kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya pasti Allah itu akan mencintaimu, pasti akan mengampunimu. Walaupun dosa jasad jasmania ini, walaupun syiriknya hati pun akan diampuni oleh Tuhan. Manakala diri panjenengan itu betul-betul ingin kembali kepada Allah dan sudah kembali kepada Allah. Panjenengan pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah sebagai para kekasih-kekasihnya. Akan dijaga oleh Allah. Entah panjenengan ini ditaruh di makom khos atau makom khawasul khawas, itu terserah Allah. Mau ditaruh di makom fana, kamil atau bakok, itu ya terserah. Terserah Allah yang memiliki kehendak atas semuanya itu. Yang terpenting adalah panjenengan harus bisa sadar dan harus bisa kembali kepada Allah. Karena innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu sebetulnya dari Allah. Ya kembali harus kepada Allah. Tapi pada kenyataannya manusia ini yang asalnya dari Allah tidak bisa kembali kepada Allah. Kembalinya kepada syahwatun dunia. Manakala hidupnya sampai mati dia selalu mencintai hartanya. Ya dia pun nanti kalau pas waktu meninggal dunia, ya dia akan kembali kepada hartanya.
Manakala manusia ini jika dia kembali hidup di dunia ini, dia mencintai anak-anaknya, suami atau istrinya, mencintai pangkat dan jabatannya sampai mati, sampai ajal menjemput, dia pasti akan kembali ke situ. Tidak akan bisa kembali kepada hidup, tidak akan bisa kembali kepada Allah, itu tidak bisa. Kenapa? Ya karena di dalam dunia ini yang dicintai syahwatun dunia tadi. Tetapi jika panjenengan ini sudah bisa kembali kepada Allah sebelum ajal dijemput, maka Anda pasti mengalami kedamaian hati, ketenangan jiwa. Bentuknya apa? Jika kita diri manusia ini belum bisa kembali kepada Allah, dan jika belum sempat tobat sampai dia meninggal dunia, dia kembali kepada syahwatun dunia itu, nanti di akhirat pun juga pasti akan mengalami kesusahan, kesulitan. Sampai kapan kesulitan itu? Ya selama-lamanya. Jika Allah sendiri tidak menghadap, tidak menghendaki Anda mendapatkan rahmat atau rahimnya Allah, ya tidak mungkin akan diangkat di dalam surga. Kalau di dalam syariat, itulah orang-orang yang masuk di dalam nar, masuk di dalam neraka selama-lamanya. Apakah kita mau seperti itu? Ingat saudara-saudaraku, bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, tidak membuat kekal abadi. Janganlah panjenengan ini hanya suka tentang duniawiyah saja, hanya membagusi urusan jasad jasmania ini. Itulah saudara-saudaraku, kita harus bisa sadar yang semula kita ini dari Allah, ya harus bisa kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya. Sebelum kita mengalami kematian jasad jasmaniah ini, mumpung ada kesempatan, mumpung Allah masih memberikan keluasan untuk segera kembali, untuk segera bertobat. Sesuai dengan dua sifat dalam mengenal Allah itu, yaitu sifat basariyah dan sifat basiroh. Di mana sifat basariyah ini ada nafsu nafsiyah dan amaroh yang selalu mengajak dolim terhadap Allah. Dan sifat basiroh itu ada nafsu alwamah dan nafsu mutmainah. Di mana nafsu alwamah dan mutmainah ini sudah sadar dan menyadari dan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, mengenai dua sifat dalam mengenal Allah, panjenengan harus paham, harus mengerti, dan mana yang harus dibunuh, mana yang harus dihilangkan, ya panjenengan sudah kami jelaskan tentang sifat basariyah dan sifat basiroh. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat, lebih-lebih kemanfaatan untuk menghadapi bekal di akhirat. Jangan sampai kita ini nanti menyesal di hari kemudian, menyesal di akhirat nanti. Untuk itu saudara-saudaraku, saya kira cukup sekian apa yang kami sampaikan. Semoga selalu bermanfaat buat Anda sendiri dan buat anak cucu kita kelak nanti. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.